Puan Maharani menjadi Presiden Republik Indonesia, menjadi bagian dalam relawan Wong Kito. Siapa dia? Puan Maharani. Puan Maharani. Ayu Puan. Ayu Puan. Ayu Puan. Wih, ini Supaya kenapa? Ya supaya lebih dekat dengan kultur Palembang. Karena panggilan untuk kakak perempuan itu kita sebut dengan Ayu. Makanya Ayu. kita supaya lebih akrab manggil Mbak Puan itu Ayu Puan. Ayu Puan. Ayu Puan. Halo Ayu Puan. Ini dari masyarakat Sumatera Selatan ini ada satu pemuda ini yang sudah mendeklarasikan diri mendukung dirimu for Presiden 2024 mendatang. Halo sahabat catatan jurnalis. Terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Nih, sebelum saya ngobrol, saya mau buka masker dulu biar teman-teman sahabat catatan jurnalis yang kangen sama saya bisa ngeliat saya lagi. Oke, nah sekarang udah kelihatan saya. Teman-teman sahabat catatan jurnalis, Pilpres 2024 memang masih lama. Tapi gaungnya sudah kerasa sampai di akhir tahun 2021 ini. Sejumlah tokoh-tokoh nasional sudah mulai menunjukkan pamornya kepada masyarakat Indonesia. Tentunya kita sebagai masyarakat juga harus menyambut dengan demokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Berkaitan dengan pesta demokrasi itu, sekarang ada tokoh pemuda dari Sumatera Selatan yang dengar-dengar baru mendeklarasikan diri mendukung salah satu putra-putri terbaik Indonesia untuk maju sebagai calon presiden di 2024 yang akan datang. Tamu saya hari adalah Johnny Iskandar. Ya siap Bang Eja. Oke Bang Johnny, Yuk. boleh dibuka dulu maskernya. Saya izin buka ya Bang ya. Ya dibuka. Oke Bang Eja. Oke, ini mikrofonnya dideketin lagi biar teman-teman. Oke. Nah, oke gitu udah, gitu aja, oke. Ya, biar teman-teman sahabat catatan jurnalis ini bisa mendengar apa yang kita diskusikan Siap. hari ini. Jadi teman-teman, ini adalah Bro ya. Ya boleh. Oke, jadi ini adalah Bro Johnny Iskandar. Dia adalah pemuda dari Provinsi Sumatera Selatan yang baru mendeklarasikan diri sebagai salah satu gerakan relawan dari salah satu tokoh nasional di Indonesia. Wih, Bro, tapi ngomong-ngomong nih, apa nih kesibukan sehari-hari nih? Sehari-hari kita sekarang kerja di Jakarta Bang. Weh, Iya. asik. Ini apa kesibukannya sehari di Jakarta? Ya kalau di Jakarta kemarin kita selesai kuliah 2019 dan pasca kuliah langsung kerja di wartawan juga Bang sebelum saya Bang. Wih, pernah jadi wartawan? Kita seprofesi dong? Iya. Wih. Itu jadi gimana ceritanya? Sekarang di Jakarta ngapain tuh? Jakarta itu ya kalau untuk sekarang sih fokus di Organisasi, bantu-bantuin ya, ya? organisasi. Iya. Banyak lah Bang pokoknya Bang. Jangan terlalu tegang bro, santai aja bro. Siap, Gitu. Jadi teman-teman sahabat catatan jurnalis, ini Bro Johnny Iskandar baru mendeklarasikan diri sebagai salah satu relawan. Relawan apa itu? Relawan Wong Kito. Relawan Wong Nah. Kito. Jadi ini merupakan inisiatif dari kita untuk mendorong salah satu putra terbaik yang kira-kira masih Putra punya atau putri? putri terbaik, putri terbaik dari Sumatera Selatan yang masih punya silsilah Yang masih garis punya keturunan dengan silsilah. Sumatera Selatan. Baik, kita sebagai masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan harus bangga dong. Iya dong. Iya. Ah. Ini mempunyai silsilah garis keturunan dari anak dari Sumatera Selatan. Siapa dia? Puan Maharani. Cuman biasa kita memanggilnya Ayu Puan. Ayu Puan. Ayu Puan. Wih, ini Supaya kenapa? Ya supaya lebih dekat dengan kultur Palembang. Karena panggilan untuk kakak perempuan itu kita sebut dengan Ayu. Makanya Ayu. kita supaya lebih akrab manggil Mbak Puan itu Ayu Puan. Ayu Puan. Ayu Puan. Halo Ayu Puan. Ini dari masyarakat Sumatera Selatan ini ada satu pemuda ini yang sudah mendeklarasikan diri mendukung dirimu for Presiden 2024 mendatang. Ini gimana ceritanya ada inisiasi mau mendukung Mbak Puan sebagai Ayu Puan sebagai calon presiden? Kalau yang kami perhatikan hari ini khususnya Sumatera Selatan
banyak tokoh-tokoh yang berkiprah di pusat dan belum ada satu ikatan yang bisa merangkul semuanya. Nah, mudah-mudahan ketika kita mendorong Mbak Puan, tokoh-tokoh pusat sekarang yang sedang berkiprah misalkan kayak Budi Karya, Pak Firly Bahuri segala macam bisa kompak di pusat dengan catatan ketika Mbak Puan menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Mbak Puan, Ayu Puan menjadi Ayu orang nomor Puan. 1 di Indonesia. Presiden 2024 pada pesta demokrasi mendatang ya. Wih, ini terpikir sampai sejauh itu. Kenapa seperti itu? Ada keterpikiran kayak gitu? Kalau saya pribadi dan kawan-kawan, kita lebih kepada bapaknya sih ya, Bapak Haji Taufik Kemas. Jadi kan beliau ini merupakan salah satu tokoh Indonesia yang kebetulan sudah malang melintang di pusat. Dan menurut saya, dia sudah menjadi role model bukan hanya untuk masyarakat Palembang, Sumsel, tapi sudah di Indonesia, seluruh Indonesia. Banyak yang menjadikan dia guru segala macam, ya karena buah pemikiran dia, gebrakan dia, kiprah dia di pusat memang bagus, berkualitas, punya kapasitas, Iya. dan patut untuk dijadikan teladan. Nah, oke, itu tuh dari bapaknya beliau ya, Iya, Pak Taufik Kemas. Hmm. Pak Taufik Kemas, bagaimana Anda bisa menilai bahwa Mbak Puan ini bisa mengikuti mengekor dari apa yang dipikirkan oleh orang tuanya? kalau saya masih berprinsip bahwa garis biologis ketika bersinggungan dengan bapaknya masih intensitas terjaga komunikasinya, itu sedikit banyak dia akan belajar. Dan Mbak Puan kita lihat selama ini sudah masuk di sistem, belajar tentang legislasi, pemerintahan, eksekutif. Di mana aja sih kiprahnya Mbak Puan itu, Bro? Ya kiprah Mbak Puan kalau sekarang ini kan dia menjadi ketua DPR RI ya. Nah kalau sebelumnya dia pernah menjadi menteri dan lain sebagainya. Saya rasa dengan kapasitas beliau yang sudah Track recordnya ya? iya punya pengalaman di bidang pemerintahan cukup mumpuni untuk maju sebagai calon presiden 2024. Wah, ini teman-teman sahabat catatan jurnalis, kasih tepuk tangan dulu dong. Ayo kasih tepuk tangan dulu dong. Wah, ini sebuah semangat ini ya, yang harus kita apresiasi, dan sebagai masyarakat dari Provinsi Sumatera Selatan akan sangat membutuhkan energi positif dong, iya kan? Ini seberapa tantangannya ketika kamu mau mendeklarasikan diri sebagai relawan Wong Kito, Puan for Presiden 2024? Tantangannya kalau untuk sekarang belum terasa ya, karena kita baru siang tadi mendeklarasikan untuk mendorong Mbak Puan gitu, Ayu Puan. Mungkin ke depan ya kita pertama akan bersinggungan dengan isu-isu kedaerahan dan lain sebagainya, dan berbagai macam isu lah pokoknya. Iya. Banyak isu yang pasti akan Iya, betul. menjadi isu trending ketika memasuki pesta demokrasi itu mendatang, iya kan? Nah, ini gimana nih, Bro, melihat Mbak Puan ini sangat berpeluang nih, kira-kira gimana? Sambil minum dulu nih, nggak apa-apa, biar agak santai. Jadi, Bro, Puan Maharani for Presiden 2024 ini deklarasinya oleh Bro Joni sebagai pengurus pusat. Tapi di Palembang. Ini bagaimana mengorganisirnya untuk sampai ke tingkat di seluruh Indonesia? Pertama karena ini bermulai dari Sumatera Selatan dan kita mendorong orang Sumatera Selatan, harapannya kita merapikan di daerah kita dulu. Di Sumatera Selatan sendiri kan ada 17 kota kabupaten. Nah, harapannya ke depan pasca deklarasi ini kita akan roadshow ke 17 kabupaten yang ada di Palembang, yang ada di Sumatera Selatan, Dan kita akan mengajak kawan-kawan yang berasal dari 17 kota kabupaten itu untuk menghimpun diri dalam relawan Wong Kito, dengan kesamaan persepsi bahwa keluarga dari Ayunda Puan Maharani itu sudah sangat berjasa terhadap Sumatera Selatan. Sudah berjasa untuk Sumatera Selatan. Dan untuk Mbak Puan sendiri ya punya kapasitas. Memiliki kapasitas dan pantas. Wih. Tadi deklarasinya itu udah melibatkan berapa banyak orang? Deklarasi tadi kurang lebih yang hadir ada sekitar 200-an ya. Kalau untuk deklarator awal kita ambil representatif dari tiap 17 kota kabupaten yang ada di Sumsel. Jadi kurang lebih ada 17. 17 kabupaten kota untuk perwakilan dideklarasikan itu. Tapi yang menghadiri sampai 200-an ya tadi ya. Wih, luar biasa sekali. Ini baru dibangun, baru mau didirikan, deklarasikan sudah antusiasnya luar biasa sekali. Iya. Terus ini Mas lagi. Kalau kita di Palembang itu kakak, bro lah ya. Jadi bro,
Mbak Puan ini banyak sekali kepakan sayap kebenekaan. Itu maksudnya apa? Kalau menurut pengamatan saya ya, itu salah satu untuk meningkatkan popularitas Mbak Puan. Karena memang hari ini yang namanya legislatif itu pasti lebih kurang kelihatan dibanding orang-orang yang di eksekutif. Karena kalau orang eksekutif jelas mereka punya program harian, mereka punya kinerja yang pasti tuntutannya tiap hari. Sementara eksekutif, legislatif itu lebih banyak berkaitan dengan pengawasan lembaga negara, kontrol anggaran, dan legislasi, pembuatan produk hukum. Jadi memang tidak langsung turun ke masyarakat untuk bidang kerja dia sekarang. Iya. Tapi secara kapasitas dengan beliau menduduki ketua DPR RI, pernah juga di eksekutif, saya rasa ya pas, memang pantas. Memang pantas ya. gitu ya. Ngomong-ngomong nih bro, ada ketertarikan untuk mendukung Mbak Puan ini. Emang sebelumnya kita itu rekodnya seperti apa sih? Waktu itu sebelum terjun sebagai pemuda dari Sumatera Selatan yang nih coba untuk terjun ke dunia politik. Sebelumnya latar belakangnya seperti apa sih bro? Latar belakang saya iya ya, dong, iya. harus kenal juga dong. Jadi teman-teman dari sahabat catatan jurnalis itu juga harus melihat track record dari ketua DPP-nya itu. Ketua DPP-nya itu seperti apa latar belakangnya? Jadi kalau di kampus dulu ya selayaknya aktivis kampus, kita aktif di BEM. Untuk ekstra kita aktif di HMI. Bang, kebetulan saya kuliah di Bogor, jadi saya aktif di HMI Bogor kemarin. Aktif di HMI Aktif Bogor. di HMI Bogor. Selesai demisioner 2019. Dimisioner 2019. Akhirnya 2019 itu setelah itu apa? Kerja. Iya, Langsung kerja. gabung kerja apa? Di organisasi gabung di sebagai apa gitu atau seperti apa? Ya kalau kerja sekarang ya di Senayan ya Bang ya. Jadi tenaga ahli. Jadi tenaga ahli. Luar biasa nih bro. Ini asli putra daerah dari Provinsi Sumatera Selatan, asal dari Oganilir. Ini orang Oganilir juga nih bro. Jadi apa kabar orang Oganilir ini? Ini ada putra daerah dari Provinsi Sumatera Selatan yang memang sudah mengikuti jejak-jejak karir dari bapak-bapak bangsa yang sudah ikut berkiprah di tanah Jawa sana, di pusat, untuk ikut berjuang dan dalam membangun daerah gitu kan. Ikut siapa sekarang di sana? Ikut Pak Yulian Gunhar. Wah, ini ikut Pak Yulian Gunhar, anggota DPR RI. Anggota DPR RI Dapil Sumsel 2. Komisi berapa dia? Komisi 7 sekarang dia. Komisi 7. Akhirnya teman-teman terbuka nih. Jadi ini saya mau nanya nih, yang kita rekrut itu siapa-siapa aja? Apakah khusus cuman anak-anak muda? Kalau saya melihat Bro John ini intensitasnya ini anak-anak muda nih. Apakah hanya cukup anak-anak muda ataukah memang kita merangkul setiap elemen masyarakat gitu? Kalau kita sih lebih menyasar anak muda kali ya. Ya. Karena zaman sekarang ini kan banyak penggunaan sosial media dan lain sebagainya. Dan untuk generasi muda saya rasa ya karena dunia yang dekat sama mereka mumpuni untuk menggunakan itu sebagai medium untuk campaign. Dibanding generasi old ya. Tua, gitu. Jadi kamu bertugas ya? Iya. Kamu bertugas untuk merangkul anak-anak muda. Seperti apa meningkatkan kepercayaan terhadap anak muda itu agar bisa memilih Mbak Puan sebagai calon presidennya ke depan? Kami akan mulai tentang kesadaran masyarakat Sumsel dari sosok ayah beliau. Karena ayah beliau ini kan yang nggak bisa kita pungkiri, banyak infrastruktur yang kemudian hadir di Sumsel itu karena berkat sentuhan dari Bapak Taufik Kemas. Misalkan kita sebut saja Jakabaring, terus Tanjung Siapi-Api, pernah ada gelaran PON di Sumsel, embarkasi, perluasan bandara dan sebagainya hingga bertaraf internasional. Yeah. Nah itu semua tidak terlepas dari sentuhan Bapak Haji Taufik Kemas yang dia sendiri merupakan ayah dari Ayu Puan Maharani. Ayu Puan Maharani. Nih kawan-kawan sahabat jurnalis, luar biasa sekali nih. Ini peluang Mbak Puan ini seperti apa sih kalau kita melihat bahwa di provinsi sebelah ada juga kader-kader yang memang akan ikut meramaikan juga, itu seperti apa? Ada kekhawatiran juga nggak sih kira-kira? Ini agak deket dikit bro, biar suaranya lebih jelas nih sampai ke tanah Jateng ini. Siap. Ya, jadi ini baru pertama kali ya Bang ya, saya wawancara begini. Jadi masih agak kagok gitu pakai. Nanti lama-lama kita ini biasa. earphone, pakai ini. Jadi agak susah menyesuaikan diri. Jadi gimana? Kalau kami pribadi tidak khawatir karena segmen yang kami garap memang masyarakat Sumatera Selatan
yang ada di Sumatera Selatan utamanya dan umumnya itu seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang tersebar di Indonesia, Bang. Karena yang namanya generasi muda, khususnya mahasiswa atau pasca mahasiswa, kebanyakan mereka setelah kuliah itu tetap di tempat asal mereka menuntut ilmu, misalkan Jakarta, Jogja, Malang, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira untuk di luar Sumatera, kita akan menggarap yang mengkoordinir notabene, mereka ya. iya, bukan mengkoordinir sih, bahasanya menghimpun dukungan untuk Ayu Puan. Untuk Ayu Puan Iya. gitu. Ini ada kaitan juga nggak sih dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kader lain, kader-kader partai kita sendiri yang ada di luar sana? Ada juga kader-kader partai lain dan atau tokoh-tokoh nasional lainnya yang sudah mulai menebarkan pesonanya kepada masyarakat? Kalau dibilang ada kaitan, ya mungkin ada ya, tapi tidak terlalu banyak. Tapi berangkat dari kesadaran kita, Bang. Berangkat dari kesadaran kita. Lagi-lagi kembali ke Bapak Haji Taufik Kemas tadi ya. Karena kalau misalkan kita ngelihat dari penamaan jalan, bandara dan lain sebagainya itu kan masih kurang. Dalam artian memang tidak perlu berlebihan untuk mengapresiasi prestasi seseorang, tapi kan itu bisa menjadi bentuk lain dari balas budi kita, penghargaan kita. Kayak misalkan di Provinsi Lampung sekarang sudah ada bandara dengan nama Haji Taufik Kemas. Nah, itu provinsi tetangga, bukan di Sumatera Selatan. Iya, kenapa kita tidak? Iya, padahal kita sama-sama tahu Taufik Kemas itu ya putra tokoh masyarakat asli daerah Sumatera Selatan. Iya. Muara Enim dia. Muara Enim dia ya. Iya. Jadi ini salah satu bentuk dukungan kita dan sebagaimana kita mengucapkan terima kasih ya kepada orang Betul. tuanya bahwa Betul. kita harus juga mendukung putra putri hasil dari turun dari Sumatera Selatan untuk bisa ikut memimpin sebagai pemimpin bangsa ke depan. Betul. Wih, nih kawan-kawan luar biasa sekali nih. Sejauh ini apakah sudah mempersiapkan infrastrukturnya nih untuk membangun jaringan di tingkat Sumatera Selatan dulu deh. Kira-kira. Pada saat deklarasi tadi itu kan sudah representatif dari 17 kota kabupaten ya. Nah, kita ambil deklarator awal 17 orang yang kira-kira mereka sudah mewakilkan dari 17 kota kabupaten. Nah, ke depan kita akan roadshow dengan 17 orang itu. Misalkan yang tadi ada asal di Lubuk Linggau. Nah, dia bakal menjadi gerakan relawan di Lubuk Linggau. Nah, dia bakal menjadi koordinatornya. Koordinator kabupaten-kabupaten. Iya. Lalu membentuk struktur lagi kayak ini. Iya. Weh, ini kaitannya nih, bagaimana kita mau optimalkan di era digitalisasi ini, bro? Ya, mau nggak mau ya kalau kita bicara digital ya Bang ya, hari ini tidak ada satupun orang yang tidak punya sosial media gitu. Dan salah satu untuk mengoptimalkan gerakan di sosmed, kita campaign terkait kegiatan, prestasi dan sebagainya dari Mbak Puan sendiri. Dan sejarah Bapak Haji Taufik Kemas, sampai kita telusuri ke cucu itu, ke kakeknya gitu ya. Iya. Bung Karno dan sebagainya jelas. Secara garis biologis jelas sanatnya, secara Sebagai garis ideologis juga jelas. memiliki Bang. leadership ya. Iya. Oke. Saya pengen ngobrol lebih panjang lebar lagi, tapi nanti setelah muncul gerakan-gerakan baru yang digerakkan oleh teman-teman dari relawan Wong Kito untuk Puan Maharani for Presiden 2024 ya. Siap, Pak. Iya, Siap, Bang Ida. tentunya teman-teman sahabat catatan dan jurnalis juga pasti pengen dong melihat aksi-aksi nyata dari teman-teman relawan ini nantinya ke depan. Betul. Ada pesan nggak nih untuk teman-teman sahabat catatan jurnalis dan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan khususnya? Baiklah, kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan di 17 kota kabupaten, nantikan kehadiran kami untuk gerakan dalam menghimpun dukungan untuk Mbak Puan Maharani. Ya. Mungkin itu Bang ya, untuk sementara ya. Jadi kita ingat dulu ya. Iya, Aduh, ini teman-teman ini perdana nih ya. Ini adalah perdana Bro Joni Iskandar ini menyampaikan setelah deklarasi, terus sekarang menyampaikan di depan publik melalui media sosial catatan jurnalis Riza Falevi. Iya kayak gitu. Siap. Oke, teman-teman catatan jurnalis, saya Riza Falevi dan Joni Iskandar, Ketua DPP. Ketua DPP Relawan Wong Kito. Sampai jumpa lagi di catatan jurnalis selanjutnya. Oke, thank you bro. Yo, siap. Makasih ya Bang Eja. Ya siap, minum dulu. Siap. Biar nggak terlalu tegang bro. Siapa dia? Puan Maharani. Cuman Puan biasa kita Maharani. memanggilnya Ayu Puan. Ayu Puan. Ayu Puan. Wih, ini Supaya kenapa? Ya supaya lebih dekat dengan kultur Palembang. Karena panggilan untuk kakak perempuan itu kita sebut dengan Ayu. Makanya Ayu. kita supaya lebih akrab manggil Mbak Puan itu Ayu Puan. Ayu Puan. Ayu Puan. Halo Ayu Puan. Ini dari masyarakat Sumatera Selatan ini ada satu pemuda ini yang sudah mendeklarasikan diri mendukung dirimu
for President 2024 mendatang.